Cara memandikan jenazah minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya. Maksudnya memandikan jenazah minimal adalah meratakan seluruh badannya, baik rambut ataupun kulitnya. Nah, di sini dengan air, artinya setelah hilangkan najis ainiyah yang ada pada mayat, sedangkan najis hukmiyah yang ada pada mayat, maka cukup dengan sekali aliran air untuk menghilangkan najis dan untuk memandikannya. Nah, tidak ada kewajiban niat untuk mandikan mayat. Berniat untuk memandikan jenazah dihukumi sunnah saja. Cara memandikan mayat yang sempurna adalah, yang pertama, orang yang memandikan itu mengusap perut dengan tangan kiri dan sedikit ditekan. Lalu yang kedua, membasuh dubur dan kubulnya disertai najis yang ada di sekitar kubul dan dubur. Nah, namun pakai kain lap yang menutupi tangan kiri. Jadi tidak menyentuh najis secara langsung. Yang ketiga, menghilangkan kotoran dari hidungnya, begitu pula dari giginya dengan kain lap yang lain. Kemudian yang keempat, mewudukan mayat dengan menghadirkan niat seperti wudu orang yang hidup. Terus berikutnya, menggosok tubuh dengan sider atau semacamnya seperti sabun. Di sini caranya dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya, bagian depan sisi kanan dulu, semuanya sampai kaki ya. Kemudian bagian depan sisi kiri sampai kaki, lalu bagian belakang sisi kanan ya sampai kaki, kemudian lalu bagian belakang sebelah kiri sampai kaki. Nah, kemudian dihilangkan bekas sider, dibilas berarti ya, dengan air dari ujung kepala hingga bawah kakinya. Setelah itu membasuh seluruh tubuhnya 3 kali dengan air murni. Namun ini dicampuri sedikit kapur barus sebagai suatu hal yang sunnah. Berarti ini yang disebut 5 kali basuhan. Satunya dengan sabun atau sider, yang kedua dibilas, yang ketiga itu basuh seluruh tubuh dengan 3 kali dengan air murni dicampuri sedikit kapur barus yang kita sebut dengan maqarah. Mengkafani jenazah. Alat-alat yang harus disiapkan dalam mengkafani jenazah yaitu pertama, kain kafan. 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 5 helai kain kafan untuk perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebarnya 30 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 90 cm. Jika lebarnya 40 cm, maka kain kafan yang dibutuhkan selebar 120 cm. Yang berarti setiap lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan panjang tubuhnya. Jika panjang jenazah 180 cm, maka kain kafannya dilebihkan 60 cm. Yang berarti setiap panjang tubuh jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain kafan secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan harus dalam bilangan ganjil. Kedua, kafas. Kafas digunakan untuk menutupi lubang yang terdapat pada jenazah seperti lubang hidung dan telinga. Ketiga, minyak wangi cendana. Minyak wangi ini digunakan untuk memberi wewangian pada jenazah. Keempat, meteran. Meteran digunakan untuk mengukur tubuh jenazah. Kelima, siapkan perlengkapan jenazah. Bagi laki-laki, siapkan baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun dengan perempuan, siapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan jenazah. Keenam, kapur barus. Hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah yaitu: pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah yang bersentuhan langsung dengan jasad. Kedua, siapkan kain kafan dan tali pengikat jenazah. Kemudian, letakkan tali pengikat jenazah di bawah kain kafan. Selanjutnya, pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan lubang hidung jenazah. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah laki-laki seperti baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitupun pada jenazah perempuan, pakaikan perlengkapan baju, kerudung, dan cawat. Kemudian,
Tarik kain kafan sebelah kiri, diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah. Setelah itu, ikat dengan tali simpul yang bisa dibuka. Maka, jenazah selesai dikafani dan siap disolatkan. Wah, apa aja, Pak? Kalau bisa ada main game di dunia orang. Berikan dia biaya. Mau dikafani? Udah matuh. Siapkan niatnya terlebih dahulu sebelum kita memulai sholat. Jadi apabila jenazahnya itu adalah laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadal mayyiti imaman jika kita menjadi imam, atau ma'muman jika kita menjadi makmum, fardhol lillahi ta'ala. Itu niatnya. Kemudian apabila jenazahnya adalah perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati imaman jika menjadi imam, makmuman jika menjadi makmum, fardhol lillahi ta'ala. Kita memulai untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar sambil kita mengangkat tangan. Nah, perlu diketahui sahabat bahwasanya ketika kita takbiratul ihram, maka mulut kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, akan tetapi hati kita menghadirkan niat yang sudah kita siapkan tadi. Jadi ketika mulut mengucap takbir Allahu Akbar, hati itu menghadirkan niat sholat jenazah yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian setelah kita takbir yang pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita takbir yang kedua Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu, setelah takbir yang kedua, kita membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai sini saja itu sudah cukup. Setelah selesai membaca sholawat, kita takbir yang ketiga sambil mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Selanjutnya setelah kita takbir yang ketiga, kita membaca doa. Dalam hal ini dibedakan antara doa untuk mayit laki-laki dan mayit perempuan. Jika mayitnya adalah laki-laki, maka doanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu jika jenazahnya laki-laki. Sedangkan jika jenazahnya adalah perempuan, maka doanya Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah kita membaca doa, kita takbir yang keempat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa lagi. Jika jenazahnya laki-laki, kita baca doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian jika jenazahnya perempuan, maka kita membaca doanya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian setelah kita membaca doa, kita kemudian salam 2 kali sambil menoleh ke kanan, kemudian salam yang kedua menoleh ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah, kita toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kita menoleh ke arah kiri.